Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suryani, NPM 010320000009. Perkenalkan, nama saya Dede Tefandi, NPM 010320000004. Perkenalkan, nama saya Dika Sukendri, NPM 010320000005. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Kerangka Tubuh dan Perototan pada Hewan. Skeletal system. Skeletal system merupakan sistem kerangka tubuh yang memberikan bentuk pada bangsa hewan atau ternak. Fungsi dari sistem ini adalah yang pertama sebagai organ penyangga utama tubuh, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ yang lain. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan mineral, kalsium, dan fosfat, dan lipid atau yellow marrow. Ketiga, sebagai tempat produksi sel-sel darah atau red marrow. Yang keempat, sebagai pelindung, membentuk rongga yang melindungi organ yang halus dan lunak. Yang kelima, sebagai penggerak, dapat merubah arah dan kekuatan otot kerangka saat bergerak. Adanya persendian secara keseluruhan kerangka tulang hewan atau ternak ruminansia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sistem kerangka terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu bagian aksial dan bagian apendikular. Bagian aksial merupakan tulang-tulang penyangga utama pada garis tengah tubuh. Masuk di dalamnya yaitu skull, vertebrae, ribs, dan sternum. Sedangkan bagian kerangka apendikular merupakan tulang-tulang yang bertumpu pada tulang utama aksial, yaitu kaki depan, kaki belakang, tulang di bagian pinggul. Berdasarkan bentuknya, maka tulang dikelompokkan menjadi 4. 1. Tulang panjang, 2. Tulang datar, 3. Tulang pendek, dan 4. Tulang yang tidak beraturan. Tulang tersusun atas organik dan anorganik. Bahan organik sebagian besar terdiri dari bahan kolagen yang memberikan fleksibilitas dan ketahanan pada tulang. Bahan anorganik sebagian besar terdiri dari trikalsium dan fosfat yang memberikan kekakuan tulang dan kekasaran. Sumsum tulang hanya terdapat pada tulang yang berbentuk bulan dan panjang, yaitu terdiri dari jaringan lunak yang disebut sumsum tulang. Sumsum tulang terdiri dari bahan lemak yang berwarna kuning yang disebut sumsum kuning. Bagian terluar dari sumsum tulang terdiri dari jaringan yang berwarna merah, disebut sumsum merah. Sumsum merah bertanggung jawab untuk membentuk sel darah dan membentuk trombosit tulang. Sel-sel pembentuk tulang disebut osteoblast. Osteoblast berkembang menjadi otostis atau sel-sel tulang dewasa. Tulang adalah jaringan hidup yang berubah secara konstan. Tulang mengalami deposisi terus-menerus, perbentukan bahan tulang baru, dan revolusi penyerapan materi tulang. Masih pada tulang panjang, pembentukan tulang. Yang pertama, osifikasi terjadi di bagian lempeng metafisial. Kemudian osifikasi terjadi di bagian lempeng epifisial. Osifikasi ini terjadi di dekat episis di bagian tengah jaringan ikat. Jaringan ikat bersama dengan tulang memberikan bentuk dan kekuatan serta memberi pengaruh dan perlindungan. Ada 4 macam jaringan ikat yang ada dalam sistem skeletal: ligamen, tendon, kartilage, fascia. Ligamentum dan tendon. Yang pertama, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Tendon menghubungkan otot dengan tulang.
Ada 3 macam tulang rawan, yaitu yang pertama, tulang rawan hialin ditemukan pada ujung tulang dan bertindak sebagai bantalan sendi. Yang kedua, tulang rawan elastis membentuk bagian tubuh seperti telinga. Yang ketiga, fibrocartilage memberikan bantalan antara cakram invertebralis. Ada 3 macam hubungan antar tulang sendi. Yang pertama, sendi bisa bergerak leluasa, misalnya bahu. Bergerak sedikit, misalnya tulang rusuk. Tak bergerak, misalnya sendi jahitan antara pelat tengkorak. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal atau otot rangka merupakan kerja gabungan antara jaringan otot muskulus dengan kerangka skeleton, yaitu untuk dapat beraktivitas. Otot, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan. Bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, kartilago, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi sistem rangka dan sendi. Alat gerak tubuh merupakan sistem muskuloskeletal di mana yang bersifat pasif adalah rangka, sedangkan yang aktif adalah otot. Rangka yang merupakan gabungan tulang-tulang merupakan jaringan ikatan yang keras dan kaku. Banyak mengandung mineral, zat berekat, dan zat kapur merupakan jaringan penyekotan dalam gerakan terdiri dari tulang rawan, tulang, dan sendi otot. Membentuk 43% berat badan, lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh, dan setengahnya merupakan tempat jaringan yang beraktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses penting di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, parasimpatik usus terjadi akibat adanya aktivitas otot. Fungsi sistem otot rangka: 1. Menghasilkan gerak rangka. 2. Mempertahankan sikap dan posisi tubuh. 3. Menyekot jaringan lunak. 4. Tempat masuk dan keluarnya saluran dalam sistem tubuh. 5. Mempertahankan suhu tubuh melalui kontraksi otot yang menghasilkan energi dan akan menghasilkan panas. 1. Otot polos. Otot polos memiliki satu inti yang berada di tengah, dialiri saraf otonom, tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh. Sumber Ca2+, sumber energi, terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tahan terhadap kelelahan. 2. Otot rangka. Otot rangka memiliki banyak inti, dialiri saraf motorik, melekat pada tulang. Sumber Ca2+, sumber energi dari proses metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat dan cepat lelah. Yang perlu diketahui secara lebih detail adalah otot rangka, yang strukturnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.